Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-hasanah. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melantunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga semakin sering kita berselawat kepada Rasulullah, insyaallah nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Sesuai dengan hadisnya, aula bi yaumal qiyamah man kasra alaihi shalah. Mereka yang didahulukan, diutamakan mendapatkan syafaatku di yaumil kiamat adalah man kasra alaihi shalah, orang-orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka orang-orang inilah yang diutamakan oleh Rasulullah mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kajian kita pada maghrib hari ini, kita akan mengkaji fikih ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Fikih dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang kita kaji ini Bapak Ibu nanti adalah fikih mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, adapun topik kita fokus pada judul kecilnya itu wasyurutu sihatis salat, syarat-syarat sah salat. Nah, ini yang akan kita kaji, ini yang akan kita bahas. Mengapa ini yang akan kita bahas Bapak Ibu? Mengingat salat ini sehari semalam 5 kali kita mengerjakannya, 5 waktu. Andai yang 5 waktu ini Bapak Ibu tak cukup syarat sahnya, maka bakal sia-sia. Tapi kalau syarat sahnya lengkap, maka insya Allah ibadah solat kita itu sah, makbul, diterima oleh Allah. Maka penilaian suatu ibadah itu sah atau tidak sah Bapak Ibu, ya tergantung pada syaratnya. Kalau syaratnya cukup maka pasti sah. Kalau syaratnya kurang, salah satu syaratnya tak melengkapi, maka dipastikan ibadah kita itu tidak sah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama fikih, maksimalnya syarat sah salat itu sama niyatun 8. Andai 8 ini nanti
ada pada diri kita atau ada di setiap solat kita Bapak Ibu, maka insya Allah solat kita itu sah karena cukup syaratnya. Baik, karena ini terlalu banyak 8 Bapak Ibu, kita baca dulu secara umum mana yang 8 itu, baru nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kata para ulama at-tamyiz. Syarat yang pertama agar salatnya sah itulah tamyiz. Yang kedua ma'rifatu fardiyatiha, mengenal fardu, bahwa salat ini fardu, isya nanti juga fardu, subuh nanti juga fardu. Kemudian wa tamyizul faraidiha min sunaniha, mampu membedakan rukun dengan sunnah solat. Ini menjadi syarat sah solat. Kemudian yang keempat ma'rifatu dukhulil waqti dhannan aw yaqinan, tahu sudah masuk waktu. Sebelum solat kita perhatikan sudah masuk waktu baru solat. Yang kelima sitrul aurat, menutup aurat baik laki-laki atau perempuan. Yang keenam wal istiqbalul qiblat, menghadap kiblat, bi sadrin dengan dada, la bil wajhi, bukan dengan wajah tapi bi sadrin. Yang ketujuh wa taharatul badan wasaubi, bersih badan bersih pakaian. Yang terakhir wa taharatu mauzi'is salat, bersih tempat salat. Ini 8 totalnya itu yang termasuk dalam kategori syarat sah salat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sah salat yang pertama tadi kata para ulama fikih adalah at-tamyiz. Apa yang dimaksudkan dengan tamyiz? Tamyiz itu secara fikih adalah anak yang belum sampai pada batasan balik. Anak yang belum sampai pada batasan balik berarti dia tamyiz. Belum balik berarti tamyiz. Nah, kemudian oleh para ulama memberikan definisi atau pengertian tamyiz adalah ayyastati'a ayyumayyizal asya', anak yang sudah sampai pada batasan mampu membedakan sesuatu, tahu bahwa ini minuman, berarti anak itu sudah tamyiz. Wa alamatut tamyiz, tanda anak itu tamyiz, ayya'rifa yadahul yumna min yadahul yusra, tahu tangan kanan sama tangan kiri. Itu berarti anak yang sudah pada batasan itu dia sudah tamyiz Bapak Ibu, mau laki-laki atau perempuan. Wa aqallu sinini tamyiz sam'us sanawat, minimal umur anak itu tamyiz 7 tahun. Maka mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun hingga dia belum balik, berarti dia sudah tamyiz kata para ulama. Dan dia pintar, mampu membedakan sesuatu, tahu dan paham. Ini makanan yang berbahaya, ini makanan yang tidak berbahaya. Kemudian tahu dia tata cara menutup aurat saat solat, tahu dia cara berwudu Bapak Ibu. Maka kata para ulama solat anak yang sudah tamyiz solatnya itu sah. Jadi untuk sah solat Bapak Ibu enggak mesti harus balik, tamyiz sudah cukup. Betapa banyak kita melihat sekarang di masjid anak-anak yang belum balik tapi rajin dia solat. Nah seperti anak-anak kita yang di belakang tuh, itu rata-rata semuanya belum balik Bapak Ibu, tapi dia solat maghrib, bahkan bisa jadi lebih rajin dia solat ketimbang kita yang sudah wajib solat. Nah kata para ulama anak yang sudah tamyiz maka sudah sah
syarat sah solatnya sudah cukup, yaitu tamyiz, maka solatnya itu sah Bapak Ibu. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya itu hadis Nabi SAW. Kata Nabi dalam satu hadis, murru auladakum bis salat, perintahkan anak-anak kalian bis salat, untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan mereka anak yang umurnya 7 tahun. Suruh anak-anak kalian salat saat mereka umur 7 tahun, kata Nabi. Kalaulah umur 7 tahun anak kita solat, kemudian solatnya enggak sah, maka perintah Nabi dalam hadis ini sia-sia Bapak Ibu. Mengapa Nabi perintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita yang umur 7 tahun untuk solat? Nah, secara ilmu fikih, solat yang dikerjakan oleh anak yang sudah sampai umur 7 tahun, maka solatnya sah karena dia sudah tamyiz, walau belum balik. Karena para ulama Bapak Ibu membedakan antara balik dengan tamyiz. Pertama, kata ulama fikih, kalau balik itu syarat wajib solat, maka yang belum balik belum wajib solat. Balik syarat wajib solat, yang belum balik maka belum wajib solat. Sedangkan tamyiz Bapak Ibu itu syarat sah solat, walau dia belum wajib. Nah, kata para ulama kita, menandakan anak itu balik atau tidak balik bisa jadi dengan 2 faktor. Tanda bahwa anak itu balik atau tidak bisa jadi dengan 2 faktor. Faktor yang pertama, ada tanda balik. Jika dia perempuan keluar darah haid, maka dia balik. Anak perempuan umur 9 tahun keluar darah haid, maka dia balik. Atau umur 10 tahun keluar darah haid, maka dia sudah balik. Yang laki-laki mimpi basah, ya, yang laki-laki mimpi basah umur 8 tahun, 9 tahun, berapapun umurnya, jika dia sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Jika anak laki-laki umur 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak mimpi basah, begitu juga anak perempuan 8 tahun, 9, 10, 13, 14 tidak keluar darah haid, genap umurnya 15 tahun, maka otomatis balik. Berarti baliknya dengan yang kedua, yaitu balik dengan umur. Karena batasan maksimal baliknya itu adalah 15 tahun umur, mau laki-laki atau perempuan, mau keluar darah atau enggak mimpi basah, terserah. Begitu genap umurnya 15 tahun, maka otomatis balik Bapak Ibu. Kalau sudah balik, maka wajib sholat, mau laki-laki atau perempuan. Sedangkan tamyiz tadi itu syarat sah sholat, maka anak yang tamyiz sholatnya sah. Seperti dalam hadis Nabi, murru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in sinin, perintah anak kalian sholat, dan saat itu mereka umurnya 7 tahun. 7 tahun Bapak Ibu, rata-rata anak belum balik, maka belum wajib. Tapi kalaupun dia sholat, sah, kata para ulama. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi dalam hadis ini, wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau tinggal sholat, pukul kalau mereka kalau enggan sholat, pukul mereka kalau enggak mau sholat. Wahum abna'u ashrin, sedangkan mereka anak yang umur 10 tahun. Kata Nabi, kalau umur 10 tahun anak itu tidak mau sholat, atau enggan sholat, atau dia tinggal sholat, maka kata Nabi pukul. Kemudian Bapak Ibu, makna hadis ini pukul ditafsirkan oleh para ulama kita. Kata para ulama, tujuan kata Nabi memukul anak umur 10 tahun kalau dia enggak sholat, tujuannya itu menakuti. Hikmahnya itu menakuti, bukan menyakiti. Maka
Salah secara syariat Bapak Ibu kalau kita punya anak kemudian kita pukul mereka hingga lebam. Kenapa? Karena enggak mau salat. Salah. Karena lebam itu sudah menyakiti, bukan lagi menakuti. Atau bahkan ada yang sebahagian orang tua memukul anaknya hingga pecah kayu, hingga patah rotan dan lain sebagainya. Maka ini tidak lagi masuk dalam kategori menakuti, masuk dalam kategori menyakiti. Ini dilarang dalam syariat Bapak Ibu. Karena tujuan Nabi itu agar anak takut. Maka kata para ulama kita, kalau tujuannya itu menakuti, berbeda anak, terkadang berbeda cara menakutinya. Ada yang sebahagian anak Bapak Ibu, dengan kata-kata dari orang tuanya dia sudah takut. Dengan kata-kata orang tuanya dia sudah takut. Nak, salat. Takut dia kalau enggak mau salat. Maka kata para ulama cukup, enggak mesti harus dipukul. Ada yang sebahagian anak dengan tatapan orang tuanya Bapak Ibu dia sudah takut. Kalau belum salat ditatap oleh orang tuanya dengan tatapan yang tajam, dia sudah takut. Maka kata para ulama sudah cukup, enggak mesti harus dipukul. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru syarat yang pertama yaitu tamyiz. Berarti tamyiz anak yang belum sampai masa balik. Nah, maka andai kata dia salat, salatnya sah Bapak Ibu. Yang kedua, ma'rifatu fardiyatiha, mengenal fardu salat. Semua kita tahu Bapak Ibu bahwa salat maghrib tadi fardu. Kemudian salat isya nanti fardu. Salat subuh fardu, zuhur fardu, kemudian asar fardu. 5 waktu yang kita kerjakan, tahu semua kita bahwa itu fardu Bapak Ibu. Nah, dan ini sudah cukup. Dan bahkan kata ulama fikih, fardu ini mesti ditambah saat kita niat. Saat kita niat salat, maka fardu itu wajib kita masukkan dalam niat. Andai dalam niat tidak kita sertakan fardu, maka niat kita tidak sah Bapak Ibu. Niat solat kemudian tidak kita tambahkan fardu, maka niat kita tidak sah. Otomatis kalau niat tidak sah, sedangkan niat itu adalah yang pertama dari semua rukun solat, maka yang lain pun ikut tidak sah. Gimana caranya Ustaz? Nah, di sini kata para ulama, syarat niat itu cukup 3. Yang pertama qasad, punya kesengajaan dalam diri kita. Perbuatan yang kita kerjakan ini dari unsur sengaja. Maka bahasanya itu sahaja. Aku sholat, ya, sahaja aku sholat. Ini bahasanya itu qasdun, qasad. Kemudian ta'rad, bahasa fikih. Kalau bahasa kita membedakan sholat yang kita kerjakan ini sunnah atau fardu, ya pilih. Yang kita kerja ini sunnah atau fardu Bapak Ibu. Kalau fardu maka kita sebutkan fardu. Maka sahaja aku sholat fardu. Kalau sunnah sebutkan sunnah. Sahaja aku sholat sunnah. 2. Yang terakhir ta'yin. Apa ta'yin? Tentukan salah satu. Sholat itu banyak. Yang fardu itu 5. Nah, di antara yang 5 ini yang mana yang akan kita kerjakan? Tentukan. Jika isya maka sebutkan isya. Jika maghrib maka sebutkan maghrib. Jika subuh maka sebutkan subuh. Nah, kalau contoh isya maka cukup niatnya itu sahaja aku kerjakan fardu isya. Sudah cukup syarat niat dan sah. Sahaja aku kerjakan salat fardu isya, sudah.
mudah, simple, pendek, dan sudah sah. Dan ini memudahkan kita Bapak Ibu saat niat solat. Ada orang yang niat solatnya susah sekali, bahkan sampai takbiratul ihramnya berkali-kali, berulang-ulang. Allah, panjang Allahnya, belum juga diulang lagi yang kedua, Allah. Ada yang sampai 3 kali Bapak Ibu. Kenapa? Karena susah niat. Mengapa susah? Karena niatnya panjang. Bisa jadi yang pertama faktornya niatnya panjang, bisa jadi karena dia tidak paham cara niat solat. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat mengikuti imam menghadap kiblat tunai karena Allah, panjang. Akhirnya mulut kita membaca Allahu Akbar, hati kita membaca niat tadi. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat mengikuti imam menghadap kiblat tunai, panjang. Nah, akhirnya susah Bapak Ibu. Makanya dalam niat solat itu cukup 3 saja sudah sah. Sahaja aku solat fardu isya, cukup. Dan ini memudahkan bagi kita yang sulit saat niat solat. Sehingga karena sebahagian kita sulit niat solat, ada yang niat solatnya mulai dari keluar dari rumah Bapak Ibu. Saat keluar dari rumah dia sudah niat, saya mau ke masjid solat maghrib. Nanti di masjid saat takbiratul ihram tak niat lagi. Ada yang niat solatnya Bapak Ibu saat dia masuk masjid. Ada yang niat solatnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Tapi niat solat yang tepatnya itu Bapak Ibu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis takbir selesai niat. Itulah masa dan waktu kita niat solat. Artinya apa Bapak Ibu? Kata para ulama fikih, tidak boleh niat sebelum takbiratul ihram, dan tidak boleh niat setelah takbiratul ihram. Karena waktu niat itu adalah dari mulai A sampai bar. Allahu Akbar. Itulah waktu niat solat. Makanya Bapak Ibu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu disunnahkan bagi kita sebelum takbiratul ihram itu membaca niat. Itu sunnah. Sebelum takbiratul ihram kita baca dulu niat. Solat ini solat apa? Yang kita kerjakan ini solat apa? Oh, ini solat fardu isya. Kita baca dulu. Nanti saat takbiratul ihram cukup membayangkan apa yang kita baca tadi. Kita baca sahaja aku solat fardu isya. Nah, saat takbiratul ihram cukup kita bayang yang kita baca tadi, cepat. Makanya ada orang yang takbirnya cepat, Allahu Akbar, tidak panjang. Nah, inilah cara dalam niat solat Bapak Ibu. Jangan sampai salah kita Bapak Ibu, niat solatnya saat masuk masjid, atau niat solatnya saat keluar dari rumah, atau niat solatnya saat berdiri sebelum takbiratul ihram. Itu belum tepat Bapak Ibu. Nah, itulah cara niat solat. Untuk jumlah rakaat tidak mesti. Menghadap kiblat tidak mesti kita sebutkan dalam niat. Mengikuti imam juga tidak mesti kita sebutkan dalam niat. Untuk sah niat cukup yang 3 tadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tamyizul faraidha min sunaniha. Syarat sah salat yang ketiga adalah membedakan rukun dengan sunnah salat. Ini sulit. Membedakan rukun salat dengan sunnah salat sangat sulit. Karena ini sangat sulit, maka oleh kata para ulama fikih, di sini timbul 3 bagian. Timbul 3 jenis. Jenis yang pertama, orang yang salat kemudian ya'taqida anna jami'al af'alis salat fardhun. Dia meyakini semua perbuatannya,
Semua pergerakannya semuanya rukun. Takbiratul ihram rukun, baca Al-Fatihah rukun, baca ayat pendek rukun, rukuk rukun, semuanya rukun. Duduk tayat awal rukun, tayat akhir rukun, salam rukun, semuanya rukun. Maka kata para ulama, fatasihus salatuhu, salatnya sah. Walau dia enggak tahu mana yang sunnah, semuanya rukun kata dia, sah kata para ulama. Model yang kedua, orang yang salat dan dia meyakini semua pergerakannya sunnah. Semuanya sunnah. Takbir sunnah, baca Al-Fatihah sunnah, rukuk, sujud sampai salam semuanya. Semuanya dia tahu itu sunnah semua. Maka kata para ulama, fala tasihus salatuhu. Salatnya tidak sah. Model yang ketiga, dan ini kebanyakan kita sholat dan kita tahu dalam pergerakan sholat kita itu Bapak Ibu ada yang rukun, ada yang sunnah. Semua kita tahu salat maghrib tadi dari takbir hingga salam ada sebahagian pergerakannya rukun, ada sebahagian pergerakannya sunnah. Namun kita tidak mampu membedakan mana pergerakan yang rukun, mana pergerakan yang sunnah. Dan ini dialami oleh kebanyakan orang yang sholat. Nah, kata para ulama, in kana amiyan fatasihus salatuhu wa in kana aliman falatasihu salatuhu. Kalau dia orang berilmu, maka salatnya tidak sah. Kalau dia orang berilmu, maka salatnya tidak sah. Kalau dia orang awam, maka salatnya sah. Nah, disinilah mudahnya jadi jamaah ketimbang jadi ustaz. Jadi cukup kita tahu sunnah sama rukun, walau tak bisa kita bedakan mana pergerakan yang sunnah, mana pergerakan yang rukun. Cukup kita tahu saja bahwa dari pergerakan sholat kita itu ada yang sunnah, ada yang rukun, walau kita tak mampu membedakannya. Maka bagi orang awam sholatnya sah, tapi bagi orang yang berilmu tidak sah sholatnya. Mesti dia paham, dia paham. Makanya jika dia orang berilmu dan dia tidak tahu, maka sholatnya tidak sah. Maka secara ilmu fikih Bapak Ibu, yang kita jadikan sebagai imam, syaratnya adalah ilmu terlebih dahulu. Orang berilmu, dia paham ilmu tentang sholat, mana rukun sholat, mana pergerakan-pergerakan sholat, bagaimana kalau ini yang kita tinggalkan, paham dia. Maka jadikan dia imam sholat, agar sholat yang kita ikuti itu sholat yang sah. Tapi kalau dia orang berilmu dan tidak paham, maka sholatnya tidak sah. Otomatis kita mengikuti sholat orang yang tidak sah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dulu kita sudah menghafal rukun sholat itu ada 13 totalnya. Mungkin kita sudah lupa, dan bisa jadi dalam prakteknya kita nggak paham. Kita cuma menghafal rukun sholat 13 dan hafalnya lancar. Bisa jadi sambil lari dia hafal, saking lancarnya dia menghafal rukun sholat, tapi dalam prakteknya dia tidak paham. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hitung secara cepat bahwa rukun sholat itu ada 13. Yang pertama berdiri tegak, mesti dan wajib. Artinya apa Bapak Ibu? Berdiri tegak itu rukun dalam sholat. Kemudian takbiratul ihram, berdiri dulu baru takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu yang kedua. Dan kata para ulama, jika ada orang yang sholat dan takbirnya sambil berjalan atau takbiratul ihramnya sambil berlari, maka tidak sah, karena mesti berdiri. Masih banyak kita melihat Bapak Ibu jamaah yang terlambat, dia sambil lari takbir, Allahu Akbar sambil lari, tidak sah. Berdiri dulu baru takbir. Dan masih banyak kita melihat Bapak Ibu jamaah yang masbuk, imamnya sedang ruku, dia langsung takbir ruku, langsung Allahu Akbar ruku. Takbiratul ihramnya mana? Imamnya sedang sujud, dia terlambat masuk ke masjid, takbir langsung sujud, Allahu Akbar, sujud langsung.
Ada takbiratul ihram, Bu? Jika takbir langsung sujud, ada enggak takbiratul ihramnya? Enggak ada. Imamnya rukuk, dia masuk takbir langsung rukuk, Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya di mana? Enggak ada kan? Sedangkan takbiratul ihram itu Bapak Ibu miftahus salat, pembuka salat. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka kalau kita langsung rukuk tanpa takbiratul ihram, haram hukumnya. Mengikuti imam tanpa takbiratul ihram. Kalau kita sujud tanpa takbiratul ihram, haram hukumnya. Karena takbiratul ihram itu pembuka salat. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Kalau imam sedang rukuk dan kami terlambat, takbiratul ihram dulu. Berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, langsung ngikutin imam rukuk. Kalau imam sujud, langsung sujud. Jangan bersamaan dengan takbir sujud, tak boleh. Karena takbiratul ihram itu harus berdiri tegak. Yang kedua tadi takbiratul ihram. Yang ketiga nih niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Ini rukun. Doa iftitah sunnah. Baca surat pendek sunnah. Yang kelima rukun. 6 i'tidal rukun. 7 sujud. 8 duduk antara dua sujud. 9 duduk tahiyat akhir. Berdiri itu nanti ngulang lagi. Yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu posisinya kaki kiri di bawah kaki kanan, Bapak Ibu. Nah, duduk yang seperti itu rukun. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, baca selawat Nabi pada tahiyat awal bukan rukun. Itu sunnah. Baik, yang ke-9 adalah duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Tadi duduk, sekarang membaca tasyahud. Itu rukun. Maka secara ilmu fikih Bapak Ibu, membaca tasyahud akhir sama seperti membaca Al-Fatihah. Sama-sama rukun. Seperti Al-Fatihah yang kita baca, kita perhatikan hurufnya, kita perhatikan tasydidnya. Maka baca tasyahud akhir juga seperti itu. Harus kita perhatikan hurufnya, jangan sampai diganti ke huruf yang lain. Kita perhatikan tasydidnya, jangan sampai hilang tasydid. Karena kalau kurang tasydid, salah huruf, kita ganti ke huruf yang lain, maka tak sah tasyahud kita. Karena ini rukun. Maka andai ada orang yang baca tasyahud Bapak Ibu lurus, at-tahiyatul mubarakatuh salawat, lurus, hilang tasydid. Padahal di situ ada tasydid. At-tahiyyah, pada ayat itu ada tasydid, jangan sampai hilang. Nah, karena itu rukun. Yang ke-10 tadi membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca selawat Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah. Nah, berselawat Nabi cukup. Yang ke-12 salam pertama. Assalamualaikum. Salam kedua sunnah. Nah, inilah 13 rukun salat. Yang ke-12 salam pertama, salam kedua sunnah. Yang ke-13 tertib. Nah, tertib urutan yang tadi. Inilah yang 13 ini rukun salat Bapak Ibu. Yang lainnya sunnah. Nah, maka andai kata orang yang berfatwa, apa fatwanya? Kalau dia sholat 2 rakaat maka cukup duduk tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir. Andai ada orang yang berfatwa kalau sholatnya 2 rakaat, contoh sholat subuh, berarti hanya ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir. Ini salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Tahiyat awal sunnah. Ya, duduk tahiyat awal
Duduk tahiyat akhir rukun. Mana didahulukan rukun dengan sunnah Bapak Ibu? Mana yang didahulukan antara sunnah dengan rukun? Rukun. Maka jika solatnya 2 rakaat cukup duduk tahiyat akhir, bukan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu bagi solat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat, maka ada tahiyat awalnya. Bagi solat yang 2 rakaat tidak ada tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu sunnah, maka wajib mendahulukan yang rukun. Maka duduknya itu solat subuh nanti adalah kaki kiri di bawah kaki kanan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengenal masuk waktu salat. Sebelum salat perhatikan dulu waktunya. Kita lihat dulu jam sudah masuk waktu atau belum. Perhatikan dulu. Mengapa kita harus memperhatikan waktu salat, Ustaz? Ada hikmahnya. Kata para ulama, orang yang salat sebelum salat dia perhatikan waktu, sudah masuk waktu. Kemudian dia salat. Selesai salat baru terdengar suara azan. Ini sering terjadi. Selesai salat baru terdengar suara azan. Maka kata para ulama salatnya sah dan tidak wajib dia ulang lagi. Kenapa? Hikmah dari memperhatikan waktu sebelum salat tadi. Model yang kedua, kita salat tanpa perhatikan waktu. Nah, cukup kita prediksi, oh ini sudah masuk waktu zuhur, langsung kita salat zuhur tanpa memperhatikan waktu. Selesai salat baru terdengar suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mendengar suara azan. Maka kata para ulama salatnya tidak sah dan wajib diulang. Inilah konsekuensi kalau tak memperhatikan waktu sebelum salat. Jadi ada hikmahnya Bapak Ibu. Nah, sering juga jamaah bertanya, Ustaz, gimana solat kami? Solat, tapi setelah solat baru terdengar suara azan. Nah, cukup kita bertanya balik, sebelum solat itu perhatikan waktu atau tidak? Melihat jam atau tidak? Sudah kami melihat jam tadi sudah masuk waktu, berarti solatnya sudah sah dan tidak wajib diulang lagi Bapak Ibu. Nah, ini hikmah sama konsekuensinya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah sitrul aurat, menutup aurat itu syarat sah salat, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Kata para ulama, jika itu perempuan maka auratnya itu jami'ul badan, seluruh tubuh. Perempuan dalam salatnya itu auratnya seluruh tubuh. Aurat perempuan dalam salat illal wajha, kecuali wajah bukan aurat. Wal kaffaiha, 2 telapak tangan. Zahiran wa batinan, bukan aurat bagi perempuan. Wajah dari mana? Dari mulai tempat tumbuh rambut, nah yang di atas ini, sampai ke bawah tulang dagu Bapak Ibu. Tulang dagu. Ini yang kita di dagu kita ada tulang keras, sampai sini batasan wajah. Maka yang di bawah tulang dagu ini Bapak Ibu aurat bagi perempuan. Nah, jika ibu-ibu sholat tapi pakai mukenanya di bawah tulang dagu, ini masih keliru. Karena di bawah tulang ini masih aurat Bapak Ibu. Maka dulu nenek-nenek kita saat sholat itu di sini dikasih handuk kecil. Nah, di dagunya dikasih handuk kecil. Kenapa dikasih handuk kecil? Biar nanti saat ruku, saat sujudnya mukenanya turun tapi masih tertutup dengan handuk. Karena yang di bawah tulang ini aurat bagi perempuan. Maka wajib bagi perempuan itu saat sholat mukenanya ditarik sampai di atas dagu. Tarik ke atas. Itu wajib karena di bawah ini aurat. Bahkan zaman sekarang ini ada mukena yang terbaru, yang modern, yang di sini itu dikasih kain lebih agar mudah kita menutup dagu saat salat. Itu lebih mantap. Nah, karena yang di bawah ini aurat. 2 telapak tangan dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Nah, hingga pergelangan ini bukan aurat bagi perempuan. Boleh nampak Ustadz, boleh nampak.
Tapi yang di bawah pergelangan ini sudah aurat. Jika perempuan solat pakai baju panjang dan yang di atas ini kuat, ujungnya kuat di pergelangan, dipastikan tidak turun tidak naik, saat pergerakannya itu tidak turun, maka solatnya sah walau ini nampak, karena ini bukan aurat. Tapi jika sampai turun, nah ini batal solat, karena yang di sini aurat. Maka amannya itu Bapak Ibu, ya, bagi perempuan saat solat, ya, tak dua tangannya di dalam mukena. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, karena wajah ini bukan aurat, ya, karena wajah ini bukan aurat, saat sujud mesti terbuka dahi, tak boleh tertutup. Jika ada suami kita tadi malam kalah judi, kemudian salat subuhnya pakai peci seperti ini, kayak orang kalah judi Bapak Ibu. Jadi saat sujud dahinya tertutup, tidak menempel langsung di tempat sujud, maka tak sah sujudnya. Nah, ini harus kita perhatikan bagi bapak-bapak. Jika sujudnya di atas peci ini tak sah, karena tertutup dahinya. Karena dahi ini wajib menyentuh langsung dengan tempat sujud, tak boleh terhalang. Sama, jika pakai serban dan tertutup dahi, saat sujud dia sujud di atas serban, maka tidak sah sujudnya. Pakailah surban, tapi di atas angkat sedikit, ada celah, ya, saat sujud ada bagian dahi yang langsung menempel dengan tempat sujud, tak boleh ditutupi. Mau laki-laki atau perempuan sama Bapak Ibu. Jika perempuan sujudnya di atas mukena, bukan mukena, di atasnya mukena yang dipakai, tertutup dahinya, maka tak boleh seperti itu. Bahkan jika perempuan terkadang sebelum kita sujud, duluan mukena yang jatuh di tempat sujud, maka wajib ditarik. Wajib ditarik agar dahi kita itu sujud di tempat solat, bukan di atas mukena kita. Ada yang mukena yang besar, baru turun untuk sujud, mukenanya sudah mulai terbuka besar di depan, maka wajib kita tarik Bapak Ibu, agar tidak terhalang dahi dengan mukena, langsung menyentuh dengan tempat sujud. Karena seluruh pakaian yang kita pakai tidak boleh menghalangi bagian kita. Bahkan laki-laki, jika sholat dia pakai surban yang besar dan panjang, saat dia mau sujud jatuh serban, akhirnya dia sujud di atas serban tadi yang dipakai, maka tak boleh Bapak Ibu. Beda kalau serban itu dilepas kemudian ditaruh di tempat sujud, boleh, itu beda, karena tidak dihitung pakaian di badan kita. Yang tidak boleh itu dihalangi oleh pakaian yang di badan kita Bapak Ibu. Laki-laki solat auratnya dalam solat baina surrah wa rukbah, antara pusat dengan lutut, sah. Itu aurat laki-laki dalam solat. Beda lagi aurat laki-laki di luar solat. Aurat laki-laki di luar solat itu seluruh tubuh juga. Apalagi di luar solatnya itu dilihat oleh perempuan yang sah nikah, maka seluruh tubuh. Tidak boleh hanya kita tutup pusat dengan lutut saja, kemudian kita keliling satu perumahan, dada kita dilihat oleh perempuan lain, kemudian lengan kita dilihat, tak boleh, haram. Nah, beda aurat dengan ajnabi dengan aurat dalam salat. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, kalau laki-laki salat dan ada perempuan yang ajnabi, laki-laki salat ada perempuan yang ajnabi, haram salatnya hanya menutup pusat dan lutut saja, karena ada perempuan. Haram salatnya. Salatnya sah enggak? Sah, tapi perbuatannya haram. Kenapa? Karena dilihat auratnya oleh perempuan. Tapi salatnya sah. Kenapa sah? Aurat dalam salat sudah tertutup antara pusat dengan lutut. Perempuan di luar salat, pendapat yang kuat auratnya seluruh tubuh,
Wajah juga wajib ditutup di luar solat. Tangan wajib ditutup. Tapi ada pendapat juga dalam mazhab Imam Syafi'i, aurat perempuan di luar solat sama seperti aurat perempuan dalam solat. Boleh nampak wajah sama dua telapak tangan saja. Selain itu tak boleh nampak. Haram hukumnya. Yang menampakkannya haram, yang melihatnya pun haram, sama-sama haram, sama-sama berdosa. Tak boleh, Ustaz ini kan aurat-aurat saya, jadi yang melihat haram, saya tak haram. Tak seperti itu. Sama-sama haram. Yang memperlihatkannya haram, yang melihatnya pun haram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Ustaz? Ya, baik. Berhubung waktu Isya sudah masuk, ya, kita sudahi kajian maghrib pada hari ini sampai dengan pembahasan sitrul aurat. Kira-kira ada yang mau kita diskusi atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi, diperbolehkan. Nah. Salam pertama. Nah. Oh, doa bersama. Oh, iya. Sunnah itu, karena yang rukunnya salam. Assalamualaikum, itu rukun. Membaca doa itu sunnah. Bahkan rukuk kita sunnah. Baca doa dalam rukuk juga sunnah. Rukuk rukun, tasbih rukuk sunnah. Sujud rukun, tasbih sujud sunnah. Ya, baik seperti itu. Salam rukun, doa setelah salam itu sunnah. Mau dibaca boleh, mau tidak dibaca pun boleh. Bahkan doa setelah salat pun sunnah, bukan rukun. Nah, mau berdoa lebih baik, tak berdoa pun ya silahkan. Nah, yang penting kita tetap berdoa kepada Allah. Karena itu perkara yang sunnah. Jangan sampai kita berkelahi terus pada hal-hal yang sunnah terus. Pada perkara yang rukun tak kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada lagi dari pertanyaannya? Nah, kalau tidak ada kita sudahi. Boleh. Berzikir di rumah, ya. Berzikir itu tidak mesti harus menutup aurat Bapak Ibu. Tidak mesti. Jika kita di tempat yang sunyi, kemudian sama mahram kita, dengan suami kita, dengan anak kita, kita berzikir seperti pakaian di rumah biasa, boleh saja. Tidak mesti. Nampak aurat pun kita di rumah, tapi hati kita berzikir kepada Allah, boleh. Boleh juga. Tapi adabnya itu, kalau berbicara adab ya, adabnya itu kita berzikir kepada Allah dalam keadaan sempurna. Baca Al-Quran kita kepada Allah dalam keadaan sempurna, tertutup aurat. Ini berbicara adab. Tapi berbicara soal baca Quran, berzikir, terserah kita. Asal tidak membawa melecehkan Al-Quran. Ya, jangan sampai melecehkan Al-Quran. Kalau terbuka aurat kepala saja tidak apa-apa. Jangan sampai terbuka aurat yang di bawah. Kita baca Al-Quran tanpa pakai apa-apa, itu sudah masuk dalam kategori melecehkan Al-Quran. Tak boleh juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika terbuka hanya sedikit-sedikit seperti pakaian di rumah, itu biasa-biasa saja. Makanya dalam Al-Quran itu berzikir mengingat Allah qu'udan wa qiyaman, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tidur, boleh berzikir kepada Allah. Jadi apakah sambil tidur itu mesti harus menutup aurat? Tidak. Kita tidur seperti biasa, tapi hati berzikir kepada Allah, boleh saja ya, dan boleh sah zikir kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh. Niat solat tadi.
dalam niat ya, dalam niat tadi bagi kita boleh kita pasangkan mengikuti imam, boleh tidak, karena itu bukan wajib dalam niat. Lalu bagi kita yang tak kita pasang mengikuti imam, apakah kita sah mengikuti imam? Sah Bapak Ibu. Apakah kita mendapatkan pahala berjamaah? Kata para ulama semua sah juga dan mendapatkan pahala berjamaah. Ya, menghadap kiblat juga boleh dipasang, boleh tidak dalam niat. Nah, itu maknanya pelengkap niat. Jadi kata para ulama ada niat yang pendek, ada niat yang sempurna. Nah, ada niat yang pendek, ada niat yang sempurna. Apakah niat yang pendek ini tanpa kita masukkan mengikuti imam, tanpa kita menghadap kiblat, apakah tidak sah? Sah juga. Cuma niatnya yang sederhana. Kenapa disederhanakan oleh para ulama? Agar mudah bagi kita. Ya, agar mudah bagi kita saat takbiratul ihram memasang niat salat. Nah, seperti itu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tak ada kita sudahi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.